Shalom teman-teman semua, kami dari kelompok 2 kelas Etika dan Agama Kristen RC akan berbagi sedikit informasi mengenai rangkuman materi perkuliahan 1-7. Sebelumnya, kenalan dulu yuk sama anggota kelompok 2. Shalom, perkenalkan, nama saya Tiffany Audrey dengan NIM 120410099 dari Prodi Sains Aktuaria. Perkenalkan, nama saya Eunike Angela Putranta Barus dengan NIM 120220081 kelompok 2 dari kelas RC. Shalom, perkenalkan nama saya Dweni Filana dengan NIM 120410002 dari Prodi Sains Aktuaria. Perkenalkan, nama saya Jordi Jantrapi Simangunsong dengan NIM 120170103 dari program studi teknik mesin. Perkenalkan, nama saya Yoga Tambunan dengan NIM 120370108 dari Prodi Teknik Pertambangan. Shalom, perkenalkan nama saya Daniel Agivanus, NIM 120300119 dari program studi teknik kelautan. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pertama, yaitu tentang ketuhanan Kristus. Siapakah Kristus itu? Dalam Markus 8 ayat 27-29, Yesus bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah aku ini? Dari antara murid-muridnya ada yang menjawab, kau adalah seorang Yohanes Pembaptis, kau adalah seorang Elia, kau adalah seorang dari para nabi. Tapi kemudian ditanya, katamu siapakah aku ini? Kemudian Petrus menjawab, engkau adalah Mesias. Nah, dalam hal ini Yesus ditekankan oleh Petrus bahwa Yesus adalah seorang Mesias, yaitu juru selamat. Dalam beberapa pernyataan Yesus kita dapat melihat, misalnya dalam Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Kemudian dalam Yohanes 14 ayat 6, Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kemudian dalam Yohanes 17 ayat 22, Yesus juga berkata, engkau menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu benar. Akulah guru dan Tuhan. Jadi dalam pernyataan ini, Yesus secara langsung menyatakan bahwa Dia adalah Tuhan. Dan itu bukan merupakan pilihan bagi kita. Dan dalam hal ini, Yesus ingin memperkenalkan dirinya kepada kita. Sekarang bagaimana kita dalam menyikapinya, dalam menyikapi apa yang tertulis dalam Alkitab. Jadi secara langsung, dalam pernyataan Yesus dalam Alkitab, kita dapat melihat bahwa pengakuan Yesus akan dirinya sendiri. Dan kita dapat melihat ketuhanan Yesus, ketuhanan Kristus, di mana kita dapat melihat kesamaan antara karakter diri Kristus dengan Allah. Keselamatan dalam Yesus Kristus memiliki hubungan yang erat dengan penebusan Tuhan Yesus di kayu salib. Pengorbanan Tuhan Yesus dilakukan melalui proses inkarnasi menjadi seorang manusia yang berdosa. Penebusan dosa manusia hanya dapat dilakukan dengan mengorbankan suatu makhluk suci untuk turun ke dalam kerajaan maut. Oleh karena itu, Tuhan Yesus yang merupakan makhluk suci melakukan inkarnasi menjadi seorang manusia yang berdosa dan kemudian disalibkan. Setelah penebusan dosa manusia oleh Tuhan Yesus Kristus, artinya manusia telah diselamatkan dari dosa dan mengalami lahir baru. Kita sebagai manusia yang telah diselamatkan memiliki kewajiban untuk selalu tetap berbuat baik kepada sesama. Sebab jalan untuk menuju kerajaan sorga hanya dapat dipenuhi apabila kita selalu percaya, berbuat baik, dan tetap beriman. Pernahkah kamu berpikir mengapa Tuhan Yesus harus disalibkan? Pada zaman kerajaan Yahudi terdahulu, Tuhan Yesus dianggap melakukan kejahatan besar karena perbuatan-perbuatan baik dan mujizat-mujizat yang dilakukannya. Sementara itu, hukuman salib merupakan hukuman paling keji dan hina yang diberikan kepada seorang penjahat kelas berat. Oleh karena itu, Tuhan Yesus yang dianggap melakukan kejahatan besar dijatuhi hukuman salib di Bukit Golgota. Di sini saya akan menjelaskan materi yang ketiga tentang kehidupan Kristen yang dinamis atau bertumbuh dalam Kristus. Seperti terkait dengan materi yang kedua, yaitu tentang doktrin keselamatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus, yaitu keselamatan hanya ada dalam Tuhan Yesus. Maka setiap orang Kristen yang telah menerima keselamatan itu harus bertumbuh dinamis, di mana seperti dalam Filipi 2 ayat 12-16, kehidupan Kristen yang bertumbuh itu harus senantiasa taat dan setia kepada Tuhan dan mengerjakan keselamatan yang diterimanya itu dengan sungguh-sungguh. Sebagai Kristen yang bertumbuh secara dinamis, maka yang pertama dilakukan adalah lahir baru. Lahir baru di sini adalah lahir oleh Roh dengan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya.
Kemudian adalah berakar. Berakar di sini adalah menjadikannya sebagai fondasi, sebagai sumber dari kehidupan. Kemudian bertumbuh. Dalam proses bertumbuh ini juga melibatkan Yesus sebagai Tuhan yang selalu membimbing dan tetap menjaga relasi dengan Tuhan. Kemudian yang berikutnya adalah berbuah. Berbuah di sini adalah buah dari apa yang telah kita kerjakan. Dan diharapkan buah kita adalah buah yang baik, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera seperti dalam buah-buah roh. Kemudian untuk dapat menjadi seorang Kristen yang bertumbuh, yang kita butuhkan adalah niat dan tekad yang kuat, penyerahan diri kepada Tuhan, di mana dalam hal ini adalah ilustrasi roda sebagai Tuhan Yesus sebagai pusat dari kehidupan kita, di mana kita dalam menjangkau sebagai pusat kehidupan atau pusat dalam ilustrasi roda itu, kita membutuhkan doa, bersekutu, membaca firman, dan tetap terhubung dengan Tuhan juga dengan bersaksi. Saya akan menjelaskan materi yang ketiga, yaitu tentang hidup oleh iman. Iman merupakan kepercayaan dan keyakinan yang akan memberi pengaruh kepada manusia. Iman bersifat pribadi, maka kita harus berserah dan menundukkan diri. Menurut Ibrani pasal 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Maka kita harus beriman, karena jika tidak, kita tidak akan berkenan kepada Allah. Saat kita berpaling kepada Allah, kita juga harus percaya bahwa Allah itu ada, maka Ia akan memberikan upah kepada kita yang sungguh-sungguh mencarinya. Menurut Roma pasal 5 ayat 15, iman itu menghasilkan pengharapan. Kita juga akan dibenarkan oleh iman dan kita akan memperoleh jalan menuju kasih karunia. Bahkan dari situlah kita akan berdiri dan bermegah, baik dalam pengharapan maupun kesusahan, karena semua itu baik dan tidak akan mengecewakan kita. Iman akan membantu kita saat kita kesulitan, baik dalam memahami, berperilaku, dan melangkah. Kita harus memiliki visi hidup. Visi hidup itu peran khusus apa yang akan kita lakukan dalam hidup kita. Hal ini sangat berkaitan dengan iman, doa, karunia, talenta, dan semangat. Bahkan karena iman pun kita dapat bersyukur atas apapun yang kita miliki dan kita alami sekarang. Dan kita juga dapat melakukan perkara-perkara besar. Maka kita harus hidup dalam iman yang teguh dan besar. Pertemuan kelima ialah hidup berkemenangan di dalam Kristus. Dalam kita hidup, kita berada di dalam peperangan rohani. Ada musuh yang harus kita lawan dan kalahkan, sebab mereka mengincar hidup dan pengharapan. Musuh yang pertama ialah iblis. Saat iblis dikalahkan melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib, iblis marah dan dengan segala tipu daya iblis berusaha menggoda. Cara pertama ialah memunculkan atau identifikasi keinginan, yang kedua menimbulkan keraguan, ketiga membawa pada ketidaktaatan, yang keempat ialah merusak pikiran. Musuh kedua ialah dunia. Di dunia memiliki sifat yang lengkap, mulai dari teknologi yang semakin canggih, semua yang diinginkan dapat dilakukan secara instan, dan keinginan daging didapatkan. Di dalam dunia ini harus ada dua diwaspadai, yang sifat yang pertama ialah isolation dan yang kedua imitation. Maka dari itu di dalam Roma 12 ayat 2, janganlah kita serupa dengan dunia ini. Musuh ketiga ialah kedagingan. Kedagingan adalah kecenderungan melakukan yang jahat yang terdapat dalam diri manusia. Maka dari itu, kedagingan merupakan cobaan proses bertumbuh kita di dalam Tuhan, terdapat dalam Galatia 5 ayat 17. Maka dari itu, untuk mengatasinya, kita dapat melakukan buah-buah roh dalam Galatia 5 ayat 22-23. Saya akan menjelaskan materi tentang karakter. Sebelum itu, apa sih yang dimaksud dengan karakter? Karakter secara singkat dapat diartikan sebagai sifat, kecenderungan, dan perilaku. Karakter juga merupakan gabungan antara temperamen dan kecenderungan perilaku yang menghasilkan tindakan, reaksi, dan kebiasaan. Karakter juga dibangun berdasarkan keyakinan, kemauan, dan nilai-nilai moral. Karakter sendiri dibentuk oleh dua faktor, yaitu internal dan eksternal. Kalau faktor internal yaitu berasal dari keyakinan kita sendiri, kalau eksternal itu berasal dari kualitas kita dan cara beradaptasi kita. Berikut ada beberapa karakter dari seseorang Kristen, yaitu pertama, senang diajar, kemudian penuh kasih sayang, penguasaan diri, rendah hati dan jujur, mengutamakan orang lain, dan takut dan Allah dan sebagainya. Dalam membangun karakter dalam Kristen yang dibutuhkan yaitu keberanian, karena kita harus tampil beda dan selalu berserah kepada kekuatan Allah. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tentu nyaman bergaul dengan orang yang berkarakter baik dan tidak bersikap kompetitif. Karakter juga merupakan pilar dan kekuatan hidup yang memungkinkan kita untuk menjalani hidup dengan baik. Dengan karakter baik, hidup kita juga pasti akan menjadi tentram. Kemudian, karakter seseorang dapat dilihat melalui yang pertama yaitu tanggapan seseorang terhadap tekanan yang sulit, yang kedua perilaku saat tidak ada orang lain, dan yang ketiga saat mengalami penolakan.
Adapun beberapa orang-orang yang berkarakter baik, perkataannya yaitu seperti terima kasih, maaf, tolong, dan juga ada beberapa hal penting tentang karakter ini. Jika kita kehilangan kata, kita belum tentu kehilangan segalanya. Tetapi sebaliknya, jika kita kehilangan karakter, maka sesungguhnya kita kehilangan semuanya. Dalam perubahan karakter yang baik, kita harus tahu membedakan hal yang baik. Otoritas firman Allah. Pengertian ibadah. 1. Ibadah adalah merupakan suatu pelayanan. 2. Martin Luther merumuskan ibadah adalah saat di mana Allah pengasih berbicara kepada manusia melalui firman-Nya yang kudus, dan gilirannya kita berbicara kepadanya dalam doa dan penyanyian pujian. Apa saja yang dilakukan saat ibadah? 1. Memberikan persembahan. 2. Berdoa dan meminta permohonan. 3. Menyembah Tuhan. 4. Memuji Tuhan. Persembahan yang tidak diterima Allah. 1. Karena tidak ada iman. 2. Persembahan yang tidak ikhlas. Ibadah yang sejati. 1. Harus setia atau konsisten. 2. Ada kasih kepada Tuhan dan sesama. 3. Percaya menyembah dengan roh dan kebenaran. 4. Saling peduli kepada sesama. Sikap ibadah yang baik. 1. Cara duduk, berdiri, dan hati yang terbuka. 2. Tempat ibadah yaitu gereja. 3. Mendengarkan firman Allah. Firman Allah merupakan pernyataan tentang dirinya. Firman sebagai bentuk komunikasi antara manusia dan Allah, berlaku selama-lamanya, nyata, tidak hanya dibaca, namun dilakukan dengan setia. Sekian informasi yang dapat kami bagikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Shalom.